Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada hari ini tanggal 25 Oktober 2021, ya. Ini adalah pertemuan kedua PTN. Meskipun yang ketemu dengan saya itu gantian siswanya. Gitu ya. Tapi materi ini disampaikan sama, baik yang PJJ dengan yang PTN akan mendapatkan materi yang sama dan semuanya punya hak yang sama, boleh tanya, boleh baik yang di kelas maupun yang di rumah, gitu ya. Oke, pada saat ini kita sudah masuki pembicaraan suhu dan kalor pada bagian 2. Pada bagian pertama adalah suhu dan pemuaian. Pada bagian kedua kalor. Pada bagian ketiga nanti kita bicarakan perpindahan kalor. Nah, kita tanyakan, kalor itu apa? Kalor itu sama dengan panas. Tadi kalau katakan panas itu ya kalor, gitu loh. Ya, jadi mungkin ada buku yang mengatakan panas ya. Kalau suhu beda, panas dengan suhu beda. Kalau suhu adalah istilah untuk membedakan panas dinginnya, untuk membedakannya. Itu dengan suhu, berarti sebagai alat. Nek panas atau kalor itu salah satu bentuk energi. Gitu loh. Dibaca di sini, kalor adalah energi yang berpindah atau mengalir dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah untuk mencapai kesetimbangan termal. Gitu loh. Setelah mencapai kesetimbangan, berarti sudah tidak ada kalor. Sudah ada perpindahan energi, sudah nggak ada. Gitu loh. Contoh yang sederhana. Ya. Kalau Anda punya adik kecil ya. Nah, anak kecil besok aja. Sekarang nggak boleh. Adik kecil, ponakan kecil gitu ya, bayi ya. Kalau Anda mau memandikan, itu syaratnya yang dimasukkan ke bokor, ya, sini bahasa Banyumas kan bokor ya, itu air dingin, nggak boleh air panas, ya. Apapun alasannya, air panas tidak boleh dimasukkan ke bokor lebih dahulu. Kenapa? Kalau air panas yang dimasukkan dulu, Anda apa? Ini listriknya mati ya? Oke. Di sini ada yang di rumah listriknya mati ini, ya. Lampunya masih hidup kok. Ya. Oke. Batal, nggak bisa materi disampaikan. Ya dah. Lagi nyala. Oke. Di sini tekan internet. Tak matiin. Ya, materi kita lanjutkan hari ini. Maaf ada gangguan sebentar. Ini listriknya mati, ya. Untung lampunya nggak mati. Kalau lampunya mati tak suruh ganti itu. Ya. Tadi kita bicarakan kalor, ya. Kalor itu adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu. Tapi itu hanya sampai terjadi keadaan keseimbangan. Terus kita tadi bilang pada anak kecil, itu kalau mau mandi, itu disiapkan air dinginnya dulu, baru air panas. Kalau dibalik, itu bahaya. Bahayanya Anda lengah, bayi itu masuk bokor. Kenanya air panas, gitu loh. Tapi nek air dingin, dia masuk bokor kan airnya dingin gitu loh. Tidak berbahaya. Tujuannya gitu tok loh ya. Nah, di situ yang kita bicarakan bukan bayinya itu, tapi kan itu ada air dingin terus air panas. Terjadi perbedaan suhu. Jadi, terjadi perbedaan suhu itu, maka terjadilah sebuah kalor. Energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Dari suhu tinggi ke suhu rendah, yang tinggi akan melepaskan,
yang rendah akan menerima sampai batas keseimbangan gitu loh. Kalau sudah terjadi keseimbangan, berarti sudah tidak ada kalor lagi gitu loh. Tidak ada perpindahan panas. Mudah enggak? Ya, sampai keseimbangan gitu loh. Itu. Nah, satuan kalor yang sering digunakan adalah 1 joule. 1 joule itu 0,24 kalori. Ya, gampang ya. 1 kalori 4,2 joule. Tinggal bolak-balik ya. Gampang kan ingat-ingatnya? Harus hafal dalam kepala ya. Jangan sampai kamu hafal di luar kepala ya. Nggak boleh. Ya. Pak, saya hafal di luar kepala loh, Pak. Loh, ditanya, loh kenapa nggak bisa? Iya, kan saya hafal di luar kepala di buku, Pak. Mudah nggak? Jadi hafalnya dalam kepala, jangan di luar kepala. Setuju nggak? Iya. Gitu, udah ya. Sekarang akan kita bicarakan, ini hafal ini, terus kalor jenis. Ya. Kalor jenis ini ada yang menyebut adalah kapasitas kalor jenis. Ya. Jadi ada buku yang menyebut kapasitas kalor jenis. Itu sama dengan kalor jenis. Betul ya? Kacau itu. Nah, bagaimana definisi daripada kapasitas kalor jenis? Adalah banyaknya kalor. Kalor itu apa? Kalor itu yang dinamakan Q. Banyaknya kalor Q, gitu loh. Jadi banyak kalor Q. Kapasitas kalor atau kalor jenis simbolnya C kecil. Betul ya? Jadi banyak kalor Q yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. Menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin berarti terjadi perubahan suhu 1 Kelvin. Mudah enggak? Nah, perubahan 1 Kelvin itu sama dengan perubahan 1 derajat Celcius. Kemarin sudah kita bahas, suhunya beda tapi perubahannya sama, gitu kan? Jadi ada buku yang menggunakan maka derajat Celcius. Itu adalah sama. Ya, jadi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. Nah, 1 Kelvin ini kan menunjukkan waktu suhu. Berarti menaikkan berarti per delta T. Ini. Delta T-nya. Ya. Suhu pada 1 kilogram benda. Ini M. Gitu loh. Ya, atau bisa dikatakan, atau ini secara matematika bisa dikatakan, kalau ke atas ini adalah berbanding C dengan Q berbanding lurus atau berbanding terbalik? C dengan Q banding lurus. C dengan M dengan delta T. Nah, atau bisa dikatakan dari rumus ini bahwa kalor jenis atau kapasitas kalor jenis adalah banyak energi, ya, banyak kalor setiap satuan massa dan setiap satuan suhu. Ini boleh. Itu ya, ringkas di sini. Setiap itu boleh aja. Nah, satuannya itu yang dipakai itu. Tapi ada kalau di buku-buku kuno ini biasanya satuannya menggunakan apa? CGS. Kita menggunakan bahwa C-nya itu ada buku yang menggunakan satuannya apa? Kalori per gram derajat Celcius. Nah ini SI joule per kilogram Kelvin. Ya, ada buku ya. Terus energi kalor ini satuannya kalori. Anda sudah tahu di atas tadi. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori 2, ya gitu ya. 1 joule 0,24 apa ini? Jadi nggak ada masalah. Oke. Massa jenis kalau Anda pakai gram, ini juga harus pakai gram. Ya, terus ininya pakai derajat. Maksudnya ini
Kalau Anda menggunakan yang apa? Yang di belakang ini pakai ini semua. Ini loh. Udah tak? Ini kabeh. Tapi kalau menggunakan depan, ini depan semua gitu loh. Oh, jadi campur tuh maksudnya. Paham ya? Nah, C air itu berapa? Oke. C air itu kamu harus hafal. Kapasitas jenis air itu harus hafal. Berapa? 1 kalori per gram derajat Celcius. Paham? Oke. Ya. Ini hafal, ini harus hafal. Ya, ini harus hafal. Paham ya, anakku? Ini harus hafal. Itu ya. Nah, ini kalau mau dirubah ke sini berapa? Dirubah ke joule, kilogram, Kelvin gitu loh ya. Udah ya, alon-alon ya. Perubahannya bagaimana? Oke. Ya. Kalau mau kita rubah ini 1 kalori itu kan 4,2 joule. Ya. Terus ini apa? Ini kan gram toh. Ini satunya apa? Kilogram toh. Ini kan gram. Nah, derajat Kelvin ini kita ganti derajat Celcius. Anda tahu loh, perubahan derajat Celcius sama dengan perubahan derajat Kelvin. Loh. Oke, aturannya bagaimana, Pak? Pak, ini kok nggak ada derajatnya, ini pakai derajat. Suhu Kelvin itu termasuk suhu mutlak. Aturan penulisan yang benar untuk suhu mutlak itu nggak pakai derajat, tapi bacanya pakai derajat 273 derajat Kelvin. Tapi orangnya derajat T. Aturannya sing bener. Tapi buku-buku ana sing isin wis pakai derajat, ya ora apa-apa lah gitu loh. Mudeng ra? Ya, tadi itu ya, aturannya enggak nek Kelvin enggak pakai derajat. Tapi bacanya tetap pakai derajat. Suhu netene pakai T besar. Nek reaumur Celcius Fahrenheit itu pakai derajat, T-nya pakai T kecil gitu. Ngerti ya bedanya ya? Oke. Sekarang kalau ini gram, kan di sini kilogram. Ya enggak? Berarti kan tambah K tadi. Kilogram tadi. Berarti kan tambah kilo tadi. Mudah enggak? Kilo bagi kilo kan habis toh. Kilo itu berapa artinya Mas kilo itu? Kilo itu satuan bukan? Kilo itu satuan bukan? Halo? Dengar anak saya baik yang di rumah maupun di sekolahan? Kilo itu satuan bukan? Kilo itu bukan satuan. Kilo itu awalan dalam satuan. Mudah tak? Kilo itu bukan satuan. Kilo itu awalan dalam satuan. Nah, satuan apa? Gram. Gram itu satuan. Gitu loh. Kilo itu awalan dalam satuan. Gitu loh. Artinya kilo berapa? 1000. Ya. 10 pangkat 3 itu arti kilo gitu, betul tak? Bisa dipahami? Maka kan Anda tidak akan aneh kalau Anda sekarang Anda beli makanan itu ya 25K gitu kan. Tidak mudeng kan? 25 kilo itu 1000 gitu loh. Tadi udah 25.000 gitu loh. Baru tahu ya? Iya gitu loh. Jadi wah apa sih makanan kok 5 kilo, 2 kilo dia. Wah aneh gitu loh. Kilo itu 1000 gitu loh. Berarti ben ringkes 25K. Berarti 25.000 gitu loh. Dong ya? Berarti ini kalau kita buat ini buat dari berapa? 4.200. Kilo ini kan hilang kan? Arti kilo kan 1000. Joule
per kilogram. Nah, ini tadi Kelvin gitu loh. Ini kudu hafal. C air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4.200 joule per kilogram Kelvin. Udah Pak? Ini kudu hafal. Yang soal kadang tidak ada diketahui, maka Anda harus ono air sekian itu loh. Tahu ya? Oke. Santai aja dengan saya. Sekarang kapasitas kalor. Adalah banyak kalor. Tadi ada kalor, sudah tahu kalor itu panas. Panas itu apa? Energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. Loh, bedanya di mana? Ini menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin pada 1 kilogram benda. Untuk C kecil ini. Ini kapasitas kalor. Tidak ada 1 kilogram bendanya. Betul enggak? Ya. Berarti apa? Ini enggak ada. Betul enggak? Ya, ini kan anak sebesar 1 kilogram pada 1 kilogram benda gitu loh. Cendur. Sing ngisor ora eneng gitu loh. Berarti ini yang bawah enggak ada gitu. Saya pahami ya. Simbole maka C besar. Ya. Kapasitas kalor ya. Kalau pada buku kuno itu ada yang menamakan adalah apa? Harga air. Berarti kalau kamu menemukan buku-buku kuno harga air gitu ya. Itu yang dimaksud kapasitas kalor gitu loh. Ini anak bukan kapasitas panas. Ya sama saja. Kamu sudah tahu tadi kalor sama dengan panas gitu loh. Betul ya? Dia jangan sampai bingung. Wah ini pelajarannya bingungin. Pak Fauzi mengatakan kalor di soalnya kadang panas gitu loh ya. Gitu ya. Oke. Berarti rumusnya C sama dengan Q per delta T. Berarti ngapa? Supaya sama kan C besar ini, jumlah C besar itu sama dengan MC. C-nya ini C kecil. C besar dan C kecil. Waduh, itu aku rada stres itu. Nah, tulisan tuh kacau sekali lah. C besar itu begini ya. Nek C kecil itu ada agak gini, anak apa? Ini dikit loh ya. Kayak V besar sama V kecil. Gitu ya. Tapi biar dikit. Tapi anak-anak sekarang kan nggak pernah perhatikan. Terus kemarin ada yang nulis rho itu keliru. Rho kayak P. Gitu loh. Ya. Rho itu nulisnya apa ya, nah? Rho itu mesti dari bawah. Gini. Ya. Saka ngisor rho itu. Rho nek ngene iki apa? P. Ya. Tapi ada yang menggarepe rho dadi P ya ora apa-apa lah. Kemampuan baru sampai sekian. Sorry aku ora nyindir. Asli gitu ya. Oke. Santai aja ya dan saya ya. Saya ngajar ini didengar seluruh Indonesia itu tahu ya. Karena kerekam toh. Kerekam masukkan ke YouTube kan. Iya, gitu loh. Kan asik. Oke. Nah, akhirnya dari sini kalau Q kan sama dengan kalau larikan ke sana MC delta T atau CM delta T betul tak? Nah sini kan CM delta T kan bisa Q kan sama dengan apa di sini berarti? Q sama dengan apa? CM delta T. Berarti apa? CM delta T camat gitu ya. Ngapalkan itu kan camat gitu ya. CM delta T. Nah, ini apa? MC kan dua anak boleh kan ini macet gitu ya. Oke, macet gitu ya. Betul ya? Nyetrek mengapa lo ya? Ini nyetrek mata. Kalau ini K sama dengan kucing ya, kucing. Cat ya. Oke. Nah, jadi di situ
Jadi ini persamaan ini kamu rumusnya kudu hafal ya. Rumusnya harus hafal. Oke. Terus nanti contoh-contoh soalnya kan kamu sudah lihat di apa? Sudah saya share. Contoh soal. Asas Black. Asas Black menjelaskan kekekalan energi kalor itu. Hukum seharusnya asas Black menjelaskan hukum kekekalan energi gitu loh. Karena kalor itu ya energi. Gitu ya. Jadi energi panas maksudnya. Ya. Bagaimana? Banyaknya selama dianggap kondisi konstan, nggak ada pengaruh dari luar. Banyaknya kalori yang dilepas, sama dengan banyaknya kalori yang diterima. Gitu loh. Oke. Kamu beli minum siang-siang, diberi panas, protes nggak? Wah panas sekali, minumnya apa? Panas. Akhirnya dimasukin es. Ya lah. Berarti suhu dari air panas kan melepaskan, yang suhu tinggi akan melepas, yang suhu rendah akan menerima. Yang dilepas, pelepasan sama penerimaan akan sama. Nggak ada yang hilang ya. Itu hukum fisika, hukum keadilan, gitu loh. Tolong Anda jadi pejabat menggunakan asas Black. Kalau yang dilepas sama dengan kalau yang diterima. Kalau kamu diberi bantuan dari pemerintah pusat, diberikan ke pemiliknya dengan kondisi yang sama. Belajar asas Black. Mudah nggak? Jangan sampai Anda butuh gitu loh. Ya, ada nggak yang nggak asas Black? Ada. Nggak usah nyindir siapapun ya. Fisika itu hukumnya bagus. Banyak kalor yang dilepas sama dengan banyak kalor yang diterima. Kalau kamu berpedoman pada asas fisika, kehidupan Anda di masyarakat Anda akan nyaman. Tidak dianggap Anda korupsi. Bener orang? Sorry ya begitu ya. Kita hukum fisikal ini ya. Hukum fisika itu bagus. Karena apa? Fisika itu mempelajari benda tak hidup. Bener nggak? Benda tak hidup dan benda mati sama nggak? Sama. Ayo, anak-anakku di rumah maupun di kelas, benda mati dan benda tak hidup sama nggak? Ada yang bilang sama? Ada pendapat lain? Tidak sama. Kalau benda mati itu pernah hidup. Kalau benda tak hidup memang nggak pernah hidup. Ya tak? Ini bukan ciri-ciri fisika, tapi ciri-ciri dagelan, guyon. Ya, benda tak hidup, ciri-cirinya punya kakak, punya adik, nggak punya orang tua. Gitu loh, guyon. Kok gitu Pak? Iya. Kamu beli sepatu, carikan kakaknya ini apa adiknya ini gitu kan? Nggak cari orang tuanya kan? Iya lah. Pernah kan beli sepatu? Nggak pas lah. Bilangnya kakaknya atau adiknya kan? Tidak pernah orang tuanya kan? Iya, itu ciri benda tak hidup, punya kakak, punya adik, nggak punya orang tua gitu loh. Guyon, bukan fisika ini ya. Ini guyon dagelan. Paham ya, Buding ya? Jadi benda mati itu pernah hidup. Nek benda tak hidup, ya nggak hidup. Kayak batu itu kan benda tak hidup. Fisika itu mempelajari benda tak hidup. Betul ya? Karena fisika mempelajari benda tak hidup, akibatnya manusia tidak terlibat pada ketentuan itu. Maka dia akan adil. Maka itu ya. Karena dia tak terlibat. Itu hukum fisika. Ya. Mudah ya ini ya. Jadi kalau yang dilepas sama dengan kalau yang diterima. Dan cara pengerjaan soal itu kamu harus digambar. Ya, harus digambar. Loh, gambarnya ke piye? Contoh yang paling sederhana, oke.
Anda menyatakan ada air bersuhu 10 derajat Celcius. Masanya diketahui, ini aja ya. Terus dicampur dengan air suhu 80 derajat Celcius. Mudah tak? Masanya juga diketahui, tidak saya sebutkan. Yang penting nih perbedaan suhu tok. Mudah ya? Yang satu suhunya 10 derajat Celcius, yang satu suhunya 80 derajat Celcius. Yang suhu tinggi ditaruh di atas, yang suhu rendah taruh di bawah, gitu loh. Paham ora? Ya, jadi penggambaran begini. Sini kalau ini titik. Ini T1 adalah 10 derajat Celcius gitu ya. Yang ini kan taruh di bawah. Yang suhu tinggi taruh di atas. Boleh di sini. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Tapi yang dhuwur gitu loh. Mudah ora? Harus digambar. Harus digambar. Ora digambar nanti bingung. Misalkan nih T2 berapa? 80 derajat Celcius. Nah, bagaimana akan terjadi ini? Yang suhu rendah akan menerima, gitu loh. Yang suhu tinggi akan melepas. Akibatnya apa? Ini akan terjadi kayak ini. Gini loh. Ini akan sampai kesimbangan loh. Ini dinamakan TA, suhu akhir atau suhu campuran. Udah lah. Nah, ini jadi di sini ini saat terjadi apa? Keseimbangan. Bisa memahami enggak? Di sini adalah Ki lepas. Ini color yang melepas, sini color yang terima, gitu loh. Bisa mudah, bisa bayangkan. Ya, terus kamu harus tahu mana yang suhu tinggi, mana yang suhu rendah, harus digambar, harus. Dong ya. Oke, yang di rumah harus paham juga. Jadi Ki lepas sama dengan Ki terima, gitu loh. Oke ya. Contoh sekarang yang kita bayangkan. Bisa akan terjadi ada sebuah bejana. Bejana itu tempat. Ya. Ada sebuah panci berisi air. Soalnya panci berisi air. Dimasukin logam, gitu loh. Ya tak? Jadi kondisi awalnya bagaimana? Panci berisi air. Wadah berisi air. Mudah tak? Kalau ada yang seperti itu, kondisi awal karena dikatakan panci berisi air, suhunya mesti sama. Apa nih? Mudah tak? Panci dengan air suhunya sama, gitu loh. Terus dimasukin logam. Logam suhunya lain karena dia masuk, gitu loh. Paham tak? Ya, baru itu masih gitu. Lupa. Yang tinggi, yang rendah bagaimana? Tergantung soalnya kan. Kalau panci berisi air dengan suhu 80 derajat Celcius. Oh, berarti suhu panci dengan air 80 derajat Celcius. Nah, panci berisi air dengan suhu 10 derajat Celcius. Oh, suhu panci dan air sama 10 derajat Celcius. Gitu loh. Jadi nanti dimasukkan ke soal, ke gambar, kalau itu sama, buatnya sejajar. Dibuatnya sejajar. Pani minil sejajar loh. Karena ini suhunya sama. Nek lebih tinggi taruh di atas, kalau lebih rendah taruh di bawah. Dong ora? Ini gambar tuh ya. Karena apa? Mengerjakan color ini yang jadi problem. Anak-anak nggak bisa itu, Pak. Saya bisa mudeng loh Pak asas black itu, tapi saya nggak bisa gambar. Bohong. Kamu nggak bisa gambar berarti mudeng kalor itu, gitu loh. Kalornya garis-garis. Nanti tolong di video contoh soal itu anak gambar-gambari. Tolong perhatikan gambar-gambari. Gitu ya. Itu penting. Kamu nanti ulangan nggak ada gambare. Kalau itu kan soalnya 5 kan. 5 kan per soal poinnya 20.
Kamu benar semua dengan tidak ada kesalahan sama dengan tidak ada gambar, nilai optimalnya 10. Gambar nilainya separuh. Betul nggak? Gambar nilainya separuh. Ini gambarnya benar. Gambarnya aja asal gambar. Dong lah. Gambarnya jangan asal gambar. Contoh di sini. Oke. Suhu akhir atau campuran adalah suhu yang dihasilkan oleh benda yang berbeda suhu yang telah mencapai keseimbangan termal. Asas Black dapat dirumuskan. Ya. Rumusnya bagaimana? Delta T itu kuncinya suhu tinggi kurangi suhu rendah. Tidak T1, T2. Tapi suhu tinggi kurangi suhu rendah. Ini saya tadi pakai T akhir. Ini pakai C boleh. Suhu campuran. Berarti T1-nya itu suhunya lebih tinggi. Ini T2-nya lebih rendah. Mudah enggak? Ini hanya terjadi dari dua benda. Bisa terjadi dari tiga benda tadi yang bicarakan. Panci berisi air dimasukin logam kan tiga benda. Gitu loh. Anda bisa gambar itu ya. Bisa tiga benda. Oke. Mudah ya? Sekarang yang akan kita bicarakan kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Kalorimeter bekerja berdasarkan asas Black. Jadi kalorimeter itu alat digunakan untuk mengukur kalor. Dan di sini tergantung soalnya. Kalau masa kalorimeter itu tidak diketahui, dianggap tidak berpengaruh. Tapi kalau diketahui, biasanya kalorimeter ini diketahui C-nya, C besar, kapasitas kalor. Ya, itu ya. Itu berarti pakai. Tergantung soalnya ya. Tapi tetap mempengaruhi. Enggak mungkin kan, tidak mempengaruhi. Mudah ya. Jadi tergantung tuh. Kalorimeter adalah sistem terisolasi sehingga tidak ada energi kalor yang terbuang ke lingkungan. Ini dianggap sudah terisolasi. Ya. Di sini tidak bisa korelasi utuh. Tapi ini pendekatan. Ya. Fisika itu perhitungannya pendekatan. Mudah enggak? Ya. Masuk oleh bocor ada, tapi dikit sekali. Gitu loh. Enggak bisa korelasi utuh. Mudah ya. Tapi karena kecil maka diabaikan. Paham ya? Oke, anak saya. Udah? Ada pertanyaan di sini? Kita lihat. Sekarang kita bicarakan perubahan wujud. Kemarin sifat termal kayak itu ya. Suhu kan bisa menyebabkan. Terus salah satunya adalah perubahan wujud. Iya lah. Anda tahu nih perubahan wujudnya apa namanya? Satu ini padat ke cair, namanya apa? Mencair. Cair ke padat? Membeku. Bagus ya. Nanti kita cek di bawah ya. Yang mana ini apa namanya? Menyerap kalor. Padat ke cair itu adalah menyerap kalor. Tapi kalau yang biru itu melepas kalor. Ya. Oke. Nah, yang ini 3 itu apa? Menguap. Tidak ngantuk ya? Menguap ya? Jangan Pak ngantuk, enggak menguap ya. Menguap. Udah celanakan. Cair ke gas, apa perubahannya? Ngantuk, ngawur lu. Menguap lu ya. Kalau gas ke cair mengembun. Ya. Oke. Gas ke padat menyeblim ya. Nek diwalik menyeblim. Sama ya. Saya tidak akan betulkan dan enggak nyalahkan ya.
Kita lihat di bawah. Ya, gitu ya. Ini nggak betul nyalahkan ya. Terjawab sendiri ya. Saya tidak betulkan, tidak nyalahkan. Nanti kamu tulis sini ya. Kan kamu nulisnya cepat kan kamu nanti yang dimatiin kan bisa gitu loh. Saya tulis dulu, hidupkan lagi, tulis lagi, gitu kan? Kan boleh video kan penak. Nah, bantaran nggak pateni kan? Itu. Udah, udah. Ya. Ya. Laten. Laten itu apa, Mbak? Artinya laten? Bahaya laten gitu. Pernah dengar bahaya laten? Enggak, Pak ya? Nah, ya. Laten itu apa ya? Arti laten. Apa ya laten? Tersembunyi. Ya. Arti laten itu tersembunyi gitu loh. Betul ya? Oke. Berarti kalau laten atau kalau tersembunyi adalah color yang diperlukan untuk mengubah wujud zat tanpa kenaikan suhu tiap satuan massa. Silakan Anda lakukan sebuah percobaan sendiri berada di rumah. Coba saya, tak perintah ya, nganggo kae lho. Botol air mineral sing gelasan. Mau pakai apa? Zora boleh ya kan? Macam-macam merek ya. Ada ya boleh ya. Tapi bila jangan bilang inyong aja. Aqua gitu. Aqua bukan inyong aku, goblok. Eh, aku wah inyong aku. Oke ya. Itu kamu taruhin air botol aqua itu, aqua aja ya. Kamu taruhin air, terus taruhin es. Udeng. Terus sediakan lilin. Takar, bapak. Udeng ya. Kira-kira bagaimana? Eh? Sing apa nih, Mbak? Jadi botol aqua diisi air, terus diisi es. Ya, ditaruh di atas lilin. Lilinnya nyala. Botolnya bagaimana? Meleleh enggak? Meleleh enggak? Enggak akan meleleh karena terjadi perpindahan panas di situ. Ya tidak meleleh. Terus selama es itu belum mencair, kamu megang es itu tetap dingin. Gitu loh. Padahal di situ kan ada air dipanasin terus. Berarti kan seperti kalor itu nggak berfungsi, panas itu tidak berfungsi, gitu loh. Berarti itu ketahuan tersembunyi di situ. Loh, kok dipanasin kok orang panas-panas, gitu loh. Karena apa? Panas itu digunakan untuk merubah wujud, gitu loh. Betul nggak? Karena tidak kelihatan tersembunyi, itu namanya laten, gitu loh. Dong ya, kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat tanpa kenaikan suhu tiap satuan massa. Itu berubah tiap satuan massa. Jadi kalor laten itu ada kalor laten apa tadi di atas untuk menguap, mengembun, menguap sama. Jadi satu perubahan yang ya. Perubahan di sini peleburan sama pembekuan itu sama kalori. Hanya satu itu ya. Terus apa? 3 dan 4 itu sama. 5 dengan 6 itu sama. Itu ya. Anda udah tahu. Oke. Energi kalor yang dihasilkan kalaten dapat disuman kml. Ya. Karena apa? Kan tidak suhunya nggak berpengaruh.
Gitu loh. Ya. L itu kalau laten. Laten uap bisa, laten embun bisa gitu loh. Tapi ada buku yang untuk melebur pakai L, untuk menguap pakai U, ada. Tapi pakai L tambah indeks di bawah boleh. Ya, misalkan apa? Dan indeks itu penulisannya di bawah. Ini L lebur, L uap, gitu loh. Udah tak? Nah, untuk L lebur, S melebur itu pada 80 kalori per gram biasanya. Tapi air menguap itu kalau uapnya itu L uapnya itu 540 kalori per gram. Ya. Untuk L lebur dari S itu biasanya apa? 80 kalori per gram. L uap dari air itu biasanya berapa? 540 kalori. Nah, nek pakai kilogram kamu tahu tadi di atas. Ya. Joule per kilogram udah tahu cara nih. Kan udah tahu 1 kalori berapa joule tadi ya. Betul ya? Tadi bisa. Oke. Ini waktu masih kurang 5 menit. Pada perubahan wujud, air dari es menjadi uap terjadi peleburan dan penguapan. Penguapan air terjadi permukaan air pada suhunya sembarang. Jadi penguapan air itu tidak harus suhu 100 derajat Celcius. Tidak. Kok iya? Buktinya apa? Kamu kan pernah jemur baju. Baju kamu dijemur kan basah. Ya kan? Nah, menguap itu apa? Perubahan dari cair ke gas. Bajumu kering kan? Enggak ada airnya. Suhunya 100 derajat Celcius enggak kan? Gitu loh. Yang 100 derajat Celcius itu mendidihnya. Menguapnya enggak. Tuh. Nah, menguap itu perubahan dari cair ke gas. Kalau mendidih itu pada permukaan tok, tapi mendidih pada seluruh permukaan. Itu bedanya di situ. Oke. Mendidih adalah peristiwa penguapan di seluruh bagian air ini. Terjadi pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Budingnya bedanya ya. Kalau penguapan itu di permukaan, mendidih pada seluruh bagian. Maka akhirnya kamu muter-muter kayak baju ini. Nek kamu memanaskan air itu berputar itu mendidih. Gitu loh. Ning nek dibuka bisa menguap. Baju itu menguap, baju dijemur itu menguap. Dong ya, bedanya ya. Tekanan mempengaruhi titik didih dan titik beku air. Tekanan berbanding lurus dengan titik didih dan berbanding terbalik dengan titik beku air. Ini sudah itu ya. Sekarang gambarnya bagaimana? Ini kita bicarakan es. Es pada suhu min 10 derajat Celcius. Ini ono belum bisa. Wis iki wae. Kita hapus. Wis. Ya. Ini tak gini kan. Ya. Es pada suhu min 10 derajat Celcius dipanaskan itu akan menjadi es pada suhu 0 derajat Celcius. Udah enggak? Berarti es itu menjadi uap air itu tidak spontan, tapi melalui beberapa proses dan Anda harus bisa gambar dengan benar. Gitu loh. Oke. Dari es itu dari suhu min sampai 0. Ya. Ini supaya kita mudeng, ini suhunya tak tahu saja. Ini suhunya 0 gitu ya. Ini 10 derajat Celcius. Setelah 0 derajat Celcius dia berubah wujud. Es ini akan berubah menjadi air. Selama proses perubahan wujud suhunya tetap. Mudeng enggak? Maka gambarnya lurus. Mudeng enggak? Jadi selama proses perubahan wujud maka gambarnya lurus. Nah, ini naik gitu ya.
Yang ini nek suhunya naik. Setelah es ini berubah semua menjadi apa? Air, baru suhunya naik. Paham nggak? Ya? Nah, kalau naik miring ini kena naik. Nah, selanjutnya setelah ini air itu menjadi uap. Nah, menjadi uap itu kan tidak langsung semua jadi uap kan? Kamu kan tahu sendiri, kamu memanaskan air dalam panci kan tidak langsung airnya hilang kan? Mudah nggak? Mudah ya? Kan ada proses. Selama air menjadi uap, itu suhunya tetap. Maka gambarnya apa? Lurus. Mudah nggak? Setelah semuanya menjadi uap, baru suhunya naik. Begitu juga kalau dibalik ya. Paham? Gitu anakku? Semuanya? Ya. Ya, matinya sampai di sini. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.